living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my... Halo Hali, alle zusammen. Hai semuanya. Masih semangat kan belajar bahasa Jermannya? Kali ini Herr Aidil bakalan bantu jelasin untuk cara menjawab contoh. Tell zwei. Nah, kali ini Herr Aidil mau bantuin teman-teman untuk memahami bagaimana sih cara menjawab soal lesson yang tell zwei-nya. Tell zwei itu identik dengan jawaban richtig oder falsch. Maksudnya bagaimana? Richtig itu artinya benar, sedangkan falsch artinya salah. Nah, teman-teman harus bisa membedakan apakah jawabannya itu benar, apa salah, tetapi kita berpedoman kepada Beschreibung. Nah, jadi belum tentu menurut kita itu benar, harus benar, dan menurut kita itu salah, harus salah. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan kalimat dari soal atau Aufgabe. Apakah kalimat dari soal ini sesuai dengan Beschreibung, berarti jawabannya richtig. Sedangkan kalau misalnya kalimat atau soal ini tidak sesuai dengan Beschreibung, maka kita harus menjawab falsch. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham teman-teman semuanya? Semoga paham ya. Next, kita bakalan pelajarin contohnya dulu nih. Untuk konten kali ini kita fokus ke contoh. Oke, sebentar teman-teman ya, iklan dulu. Oh enggak jadi. Enggak jadi iklan. Karena yang beli pulsa dan bukan yang beli pulsa. Kayaknya cuman sekedar lewat aja. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ngonten. Nah, teman-teman, contoh di sini teman-teman bisa lihat ada kalimat Alexander's Schwestern sind älter als er. Nah, sekali lagi Herr Aidil ulangi. Alexander's ada S-nya. Schwestern sind älter als er. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kata di sini, apakah teman-teman paham ke 6 kata yang ada di sini? Atau ada yang belum teman-teman pahami? Karena ini paling penting dalam menjawab soal. Kita harus paham terlebih dahulu kosakata per kosakata yang ada di soal. Baru nanti kita cari jawabannya di Anzeige atau Beschreibung. Kebetulan di soal kali ini ada Beschreibung. Nah, oke. Herr Aidil akan bantu jelaskan satu persatu nih ya. Alexander udah pasti namanya ya. Terus ada tambahan huruf S di sini. Nah, tambahan huruf S ini, oke, sebentar ya.
Oke, mohon maaf teman-teman, ada sedikit iklan tadi. Maklum ya, karena Aidil ngajarin online atau buat konten YouTube ini sambil jualan pulsa. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau beli pulsa lagi di arah ke Barat Aceh, bisa mampir di kios pulsa Aidil gitu. Lokasinya di Kedebing, depan SD Negeri Unggul Kedebing. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh pulsa, payment, mau isi saldo, e-wallet, segala macam, mau bayar token listrik, bisa langsung bayar di tempat Aidil. Bagi yang di Banda Aceh atau lagi main-main ke Aceh gitu ya. Nah, terus makanya nih sambil ngonten, karena kan ngonten di YouTube belum cuan nih, masih merintis. Jadi untuk bertahan hidup sih, Aidil buka kursus di tempat sendiri, alhamdulillah, jualan pulsa sama buka usaha fotokopi kecil-kecilan gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang lagi di Aceh atau memang tinggal di Aceh, silahkan kalau misalnya ada perlu dengan fotokopi segala macam atau dengan bayar pulsa, beli voucher, bisa langsung datang. Tapi kalau misalnya yang di luar Aceh bisa transfer via bank gitu. Oke, nah kita lanjut lagi nih teman-teman untuk pembahasannya ya. Mohon maaf tadi ada iklan sedikit. Mungkin nanti teman-teman bakalan lihat lagi iklan-iklannya kalau misalnya ada yang beli pulsanya gitu. So, sekarang kita kembali ke laptop. Nah, S di sini ini menunjukkan bahwa kata berikutnya itu adalah kepemilikan dari Alexander. Nah, ini dapat ilmunya hari ini ya teman-teman ya. Jadi S di sini menunjukkan bahwa Alexander memiliki saudara. Saudara itu maksudnya apa? Saudara baik laki-laki dan perempuan. Jadi lebih dari satu. Kenapa? Karena ada huruf N di sini. Nah, huruf N di sini menunjukkan bahwa saudara dalam bentuk plural. Gitu. Kalau Schwester aja itu bisa jadi untuk saudara perempuan. Nah, tapi kalau misalnya Schwestern itu menunjukkan bahwa saudara-saudaranya Alexander. Gitu. Terus dalam kalimat bahasa Jerman kita mengenal dengan istilah sein. Nah, dalam hal ini adalah Zin. Kenapa Zin? Karena Zin ini mewakili saudara-saudaranya Alexander. Di sini plural, jadi menggunakan sein untuk plural. Nah, bisa kita katakan Alexander Schwestern ini kita bisa ganti dengan kata sie mereka dalam bahasa Jerman. Nanti kalau misalnya mau belajar tentang personal pronomen, bisa lihat di playlist tentang gramatik bahasa Jerman. Teman-teman bisa buka gramatik bahasa Jerman di video lainnya, teman-teman. Oke, nah Zin, Elte, ini adalah kata sifat atau adjektif yang sudah berubah dan menjadi kata sifat perbandingan. Kenapa? Karena ada er-nya. Terus ada kata als-nya di sini. Biasanya kata als ini berfungsi untuk perbandingan. Maksudnya bagaimana? Di sini kita bisa lihat Eltern adalah adjektif yang di belakangnya itu harus kita tambahkan kata lebih dalam bahasa Indonesia. Itu teman-teman. Nah, jadi elter artinya lebih tua als
daripada R. Nah, R ini direfer kemana? Atau ditunjukkan kemana ini? Dikembalikan kemana? Ke Alexander, ke si Alexander tadi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk kalimat ini artinya Alexander's Schwester, saudara-saudara Alexander, Zin. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak punya arti ya, paling adalah gitu ya. Karena kita nggak punya to be atau kata kerja bantu dalam bahasa Indonesia gitu. Zin, saudara-saudaranya Alexander lebih tua daripada si Alexander. Apakah saudaranya Alexander itu lebih tua dari Alexander? Kita lihat di Beschreibung 1. Mari kita pelajari caranya. Nah, tadi teman-teman kan sudah paham tuh untuk soalnya. Untuk soalnya itu kita fokus mencari jawaban apakah saudara dari Alexander itu, saudara-saudara Alexander itu lebih tua dari Alexander atau mungkin lebih muda dari si Alexander ini. Nah, berarti kita harus cari kunci jawabannya, kata kuncinya dulu atau social word-nya dulu gitu. Nah, sekarang Heredil mau ajarin caranya biar cepet gitu. Karena kita cuman punya waktu 1,5 menit untuk satu soal gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Untuk Beschreibungnya sudah pasti menjelaskan tentang Alexander. Ich heiße Alexander Schwab. Ya kan? Otomatis penjelasan berikutnya itu tentang Alexander. Nah, kapan ada penjelasan tentang saudara-saudaranya? Kita bisa lihat lagi nih. Ada angka di depannya. Nah, ini sangat-sangat membantu nih. Kita jadi tahu bahwa Alexander itu berumur 15 tahun. Nah, jadi di sini teman-teman sudah dapat petunjuk pertama nih bahwa Alexander berumur 15 tahun. Apakah saudara-saudaranya itu berumur di atas 15 tahun, yaitu lebih tua, atau di bawah 15 tahun, atau lebih muda dari Alexander? Mari kita cari lagi kunci jawabannya. Ich bin von Sinn und wohne mit meiner Familie. Nah, dia tinggal bersama family di Braunschweig. Ini nama salah satu daerah di Jerman berarti ya. Nah, terus ini nih, kita makin dekat nih dengan kata kunci. Schwestern. Ya. Meine zwei großen Schwestern wohnen schon nicht mehr bei uns. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu terkecoh dengan banyak kosakata yang teman-teman belum pahami gitu. Jadi di A1 ini teman-teman cukup fokus aja dengan kosakata sederhana aja. Contohnya ini seperti großen. Nah, groß, was ist groß? Groß dalam bahasa Jerman artinya besar, ya. Nah, ingat aja besar. Besar, gitu kan? Nah, di sini kata kuncinya. Jadi bagi si Alexander ini zwei großen Schwestern. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jerman ketika mau mengkombinasikan kata sifat atau adjektif itu didahulukan sebelum kata bendanya. Kata bendanya yang mana? Schwestern. Schwestern itu saudara. Itu kan? Nah, jadi großen. Arti dari großen kan besar. Besar identik dengan misalnya nih, kamu misalnya nih ada lidi gitu kan. Atau bisa dibilang misalnya mobil, kita bisa analogikan mobil gitu kan teman-teman. Mobil
yang lebih besar gitu. Jadi ibaratnya ini bisa kita bilang bahwa Grocyn ini mengacu pada lebih tua gitu. Karena si Alexander ini dia bilang bahwa saudara saya yang lebih besar berarti ibaratnya abang dan kakak saya gitu mungkin ya. Nah, terus juga di sini mungkin ada kunci yang lainnya. Tapi kayaknya di depan nggak ada lagi karena pembahasannya dengan omanya. Dan pembahasan dengan omanya mungkin ada di soal berikutnya. Kita bakalan bahas lagi. Tapi yang jadi fokus kita di sini teman-teman, kata Grocyn itu. Tadi kuncinya itu dia 15 tahun, cukup membantu. Tapi yang sangat-sangat membantu, dia punya 2 saudara yang lebih besar. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, udah di laptop kita ya. Di komputer kebetulan. Nah, jadi di sini teman-teman kita harus menjawab bahwa jawabannya itu Richtih. Kenapa? Karena si Alexander atau saudara Alexander itu lebih tua. Kata Grocyn tadi daripada si Alexander. Karena si Alexander memberitahukan bahwa dia punya 2 saudara yang lebih tua, gitu. Nah, demikianlah teman-teman ya. Untuk bahas satu soal contoh ini kita butuh waktu 20 menit loh. Sampai jumpa di konten berikutnya, kita bakalan bahas lagi gimana sih cara jawab biar cepet gitu ya. Karena ini penjelasan ya wajar. Herr Aidil butuh waktu 20 menit dalam penjelasannya. Tapi teman-teman sudah tahu, misalnya nanti sudah tahu kuncinya, cara cepatnya, teman-teman harus fokus 1,5 menit teman-teman harus bisa menjawab soal dengan cepat. Cari choosal word atau kata kuncinya dan langsung jawab. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share konten ini jika teman-teman terbantu dengan penjelasan Herr Aidil. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya teman-teman selalu dapat notifikasinya. Otomatis teman-teman juga silahkan tolong dibuka notifikasi untuk YouTube Herr Aidil dengan cara, nah caranya gimana sih? Coba deh sekarang kita buka YouTube. Terus cari Aidil Ifar. Nah, gampang aja nih teman-teman. Cari Aidil Ifar. Wah, ingat aja logo yang warna merah ini teman-teman. Jadi buka, terus teman-teman klik subscribe pastinya. Tolong di subscribe agar biar Herr Aidil tetap semangat untuk buat konten. Nah, ada playlist-playlistnya, teman-teman bisa belajar bahasa Jerman, bisa belajar podcast, terus juga teman-teman bisa, ya sebentar ya teman-teman, iklan lagi.
Iya, kembali lagi. Oke, nah teman-teman silahkan tolong di-subscribe untuk channelnya biar Aidil juga semangat, biar Hair Aidil juga semangat dalam bikin konten. Terus tadi mau bilang apa? Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, teman-teman. Nah, biasanya kalau di sini kan ada tombol notifikasinya ya, biar nanti teman-teman bisa lihat di sini ada video Hair Ideal yang muncul gitu, yang muncul setiap Hair Ideal upload gitu. So demikianlah untuk belajar kali ini, teman-teman dapat ilmu bagaimana caranya menjawab soal lesson dengan waktu yang cepat. 1,5 menit waktunya bisa jawab soal dengan cepat. Yang penting teman-teman fokus dengan choosal word atau kata kunci. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.